Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Junior Pinastri, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Berikut adalah video tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bersama dengan fasilitator saya yaitu Bapak Supardi. Dan ini adalah foto saya bersama dengan murid-murid di kelas saya. Sebelum kita melakukan refleksi, ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kita jawab sebagai pemandu dalam merefleksikan modul 1.1. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum melakukan refleksi, saya akan menjabarkan dulu tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain. Yang ketiga, merdeka belajar. Yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada anak. Yang kelima, guru diibaratkan sebagai petani. Yang keenam, budi pekerti. Dan yang ketujuh, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat yang telah ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat sesuai anak tersebut. Yang kedua, alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu tinggal. Contohnya seperti saat kita tinggal di Indonesia dengan musim dan kondisi alam akan berbeda dengan murid yang ada di daerah Belanda contohnya, karena perbedaan musim yang di sini hanya 2 dan di sana 4, dan kondisi alamnya di sini yang sangat melimpah dan di sana yang cukup sedikit. Yang kedua adalah kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Walaupun alamnya sama, tetapi tidak akan pernah sama. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang selalu berkembang, tetapi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya daerah setempat. Seperti contoh di daerah saya, di Kudus, ada pemahaman atau filosofi Gus Jigang, yaitu bagus, ngaji, dan dagang, yang harus kita jaga agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi saat ini. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada anak. Pendidik menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukanlah objek. Artinya, anak diberikan ruang seluas-luasnya dalam bereksplorasi, berekspresi, berkreativitas secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan kita, sebagai guru, hanya penuntun dan pemberi arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri untuk hidup ke depannya. Selanjutnya, merdeka belajar. Merdeka bagi anak artinya tidak bergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri dalam menentukan bakat dan minatnya. Begitupun di dalam pembelajaran, anak haruslah diberikan ruang agar mereka dapat menentukan keinginan yang ingin mereka peroleh dari pembelajaran itu sendiri untuk bekal mereka di masa depan kelak. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan pekerti artinya adalah tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Anak yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan, serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang tetap dan pasti. Begitupun saya sebagai pendidik membiasakan anak untuk masuk dan kelas dan maksud saya masuk dan keluar kelas dengan berbaris, lalu mengucapkan salam, salim kepada guru, dan juga selalu sopan dalam bertutur kata.
Yang keenam, guru diibaratkan sebagai petani. Peran pendidik sebagai petani yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya agar tumbuh dengan baik. Tentu saja dengan tetap memperhatikan bahwa tiap tanaman itu berbeda perlakuannya. Artinya kita harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda, karena pada dasarnya tiap anak itu unik. Maksudnya di sini adalah jika kita menanam padi, kita harus merawat mereka seperti kita merawat padi. Dan jangan mengharapkan tanaman padi yang kita tanam itu akan berbuah jagung. Begitupun dengan anak, kita tidak bisa menyamakan tiap-tiap anak karena pada dasarnya tiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang terakhir, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat pada anak-anak. Maka dari itu, kita sebagai guru harus dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan yang dapat dilakukan melalui permainan, baik itu permainan modern maupun permainan tradisional. Pembelajaran dengan bermain akan meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari. Kita pasti mempunyai berbagai macam permainan, baik tradisional maupun modern di daerah kita. Dan kita bisa memanfaatkan permainan tersebut untuk mengajarkan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian refleksi. Soal yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelumnya, yang pertama, peran guru itu lebih dominan di kelas atau teacher center, sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Dulu sebelum mempelajari modul 1.1, saya akan lebih banyak berbicara di depan. Saya memimpin pembelajaran tanpa mengetahui bagaimana respon anak ataupun kebutuhan anak saat ini. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik anak yang berbeda-beda. Saya menganggap bahwa semua anak itu sama dan dengan tujuan yang sama. Akhirnya saya memaksa mereka untuk melakukan metode pembelajaran saya untuk mencapai tujuan yang telah saya tentukan. Yang ketiga, fokus utama saya adalah kelas yang tertib, anak yang diam dan disiplin saja. Artinya, dulu saya hanya memperhatikan anak untuk duduk diam anteng di depan bukunya, memperhatikan dan mendengarkan saya tanpa saya mengetahui umpan balik apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari itu. Yang keempat, saya hanya meminta anak untuk menghafal saja, tetapi tidak memahami isi dari pembelajaran itu. Yang kelima, saya hanya mementingkan aspek kognitif atau pembelajaran dibandingkan keterampilan dan sikap. Artinya saya akan lebih fokus kepada pembelajaran mereka di kelas tanpa membekali mereka keterampilan dan sikap untuk masa depan mereka. Yang keenam, saya akan merasa gagal jika banyak peserta didik di kelas saya yang tidak menuntaskan KKM atau mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah yang pertama, siswa sebagai objek harusnya merekalah pusat pembelajaran dan yang memegang kendali dalam pembelajaran. Yang kedua, guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk menuntun anak dengan segala ketulusan hati. Kita tidak menuntut tetapi menuntun anak untuk mencapai tujuan atau hal yang ingin mereka capai dalam hidupnya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan reward kepada mereka agar mereka lebih aktif dan termotivasi di dalam kelas. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak yang memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi kita hanya mengajukan beberapa pertanyaan, biarkan anak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di otak mereka, sehingga kita bisa tahu sampai mana pemahaman mereka, bakat dan minat mereka, atau pembelajaran apa yang mereka suka. Yang kelima, meniadakan hukuman baik fisik maupun verbal. Artinya, jika anak melakukan kesalahan, kita harusnya tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita harus memberikan tauladan yang baik agar anak dapat mencontoh.
Yang terakhir, pembelajaran di kelas didesain dengan kreatif dan inovatif melalui permainan yang menyenangkan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media teknologi yang sekarang, yaitu bisa melalui handphone, game interaktif, maupun menggunakan laptop. Yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan di kelas saya, yaitu yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan serta melibatkan peserta didik. Tadi dalam permainan, baik modern maupun dalam permainan tradisional. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Agar anak-anak tersebut tetap menghargai budaya daerahnya, maka saya memasukkan filosofi Gus Digang ke dalam pembelajaran saya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kurikulum kita yang sekarang adalah Merdeka Belajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kita harus tetap menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila agar anak tetap berpegang teguh terhadap prinsip Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang tadi di depan sudah saya jelaskan, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kodrat alam. Kita hidup di Indonesia dan sekolah saya kebetulan hidup di perkotaan, jadi saya harus mengajarkan anak-anak untuk bertahan hidup di lingkungan atau di daerah perkotaan. Dan juga kodrat zaman, seperti yang kita ketahui sekarang teknologi berkembang sangat pesat, begitupun dengan adanya industri 4.0, maka kita harus menyiapkan anak memiliki kecakapan abad 21 agar mereka tidak ketinggalan zaman dengan yang lainnya. Yang kelima, membuat kesepakatan kelas agar bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melaksanakan tata tertib yang mereka lakukan. Ini kita lakukan bersama-sama dalam membuat kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh semua pihak. Yang keenam, meniadakan hukuman dan akan lebih menghargai anak dengan memberikan motivasi yang positif di setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan sistem AMONG, yaitu asah, asih, dan asuh. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis atau kognitif, namun juga penerapan budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan itu menghamba pada anak, artinya semua kegiatan harus berorientasi pada kebutuhan anak. Dan yang terakhir, pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih telah mendengarkan refleksi